Hello everyone, how is going? How have you been? I hope you are doing very well. You are doing good. You stay healthy. And yes, um, good morning and good afternoon for my other classes. So today is our fourth meeting for the English class, and today we're going to talk about adjective. What is an adjective? So adjectives are words that describe or modify other words, making your writing and speaking much more specific and a whole lot more interesting. So adjective must be something or words that you were very familiar with because we use in our speaking, in our daily conversation, whenever we give comment or compliment to others, whenever we describe something and talk about things, we're going to use adjectives a lot. And also in your writing, whenever you talk about your past experience or you describe you describe a person, you describe place, you describe thing, you're going to use adjective. So words like small, blue, and sharps are descriptive, and they are all example of adjectives. Because adjectives are used to identify or quantify individual people and unique things, they are usually positions before the noun or pronoun that they modify. And some sentence might contain multiple adjectives, so not only one, but more than one. So when it comes to function, adjectives are information gatherers. Specifically, they provide further information about an object size, shape, age, color, origin, or material. Jadi tadi seperti yang Miss bilang ya, adjektif itu sering sekali kita gunakan di kehidupan sehari-hari dan dia karena artinya adjektif itu kalau dalam bahasa Indonesia kata sifat ya. Jadi dia bertugas untuk mensifati kata benda. Contohnya misalnya ketika kita bilang tas merah gitu ya dalam bahasa Indonesia ya. Berarti tas adalah sebuah kata bendanya terus disifati oleh merahnya. Nah, kalau di bahasa Inggris untuk adjektif itu posisinya di depannya noun. Jadi kalau ketika kita ngomong dalam berbahasa Indonesia kan tas merah ya, tasnya dulu, nounnya dulu, baru merahnya adjektifnya terakhir. Nah kalau di bahasa Inggris dibalik teman-teman. Jadi ketika kita berkata tentang benda, kita bilangnya red bag gitu, for example, ya untuk tas merah gitu ya. Jadi rednya duluan, adjektifnya duluan, baru nounnya. Nah di sini itu adjektif itu bersifat sebagai apa ya? Untuk menambah informasi gitu ya, information gatherers atau menambah informasi yang apa ya, yang lebih spesifik tentang sesuatu atau tentang orang. Misalnya ketika kita tidak tahu nama seseorang kan kadang kita bilang, oh itu loh yang rambutnya panjang, for example. Oh itu loh yang memakai hijab, for example. Oh itu yang pakai kacamata, itu yang rambutnya pendek, itu yang rambutnya disemir merah, for example. Itu yang rambutnya keriting. Nah itu kan kita selalu menggunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. And it's just the same in English ya. We're gonna use adjective a lot whenever we talk, whenever we write about something gitu ya. Nah, specifically they provide further information about an object size, shape, age, color, origin, or material. Jadi ini adalah contoh-contoh ketika adjective digunakan ya. Jadi whenever we talk about size, it's a big table. Whenever we gonna talk about shape, it's a round table. It's a rectangular table, for example. It's an old table when we talk about age, yeah. Old lady, old woman. I met an old woman, for example. And then color, it's a brown table. Origin, it's an English table, or it's from Indonesia, for example, yeah. It's a wooden table. Nah, ini talk about material, yeah. And also it could be talk about opinion. It's a lovely table. It's a beautiful picture, for example. It's a very nice hat, for example, yeah. Or we can also use it
as an observation or as a purpose, like it's a broken table. Nah, yang terakhir ini yang purpose ini sebenarnya coffee itu kan bukan sebuah adjektif ya, tapi ini adalah pengecualian. Sometimes ada dua kata yang digabung kayak coffee table dan coffee-nya di sini menjadi adjectives gitu ya. Teman-teman bisa cari exception di adjective ya. Exception untuk adjective. Tadi Miss nemu sih, cuma Miss lupa masukin ke dalam slide ini. Jadi I think you can search it by yourself in the internet ya, exception yang digunakan sebagai adjective. Seperti contohnya coffee table ini kan coffee sebenarnya bukan adjective, cuma di sini digunakan sebagai adjective pengecualian gitu ya. Nah, and then adjectives use certain suffixes atau akhiran gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, kan kadang-kadang itu ya perubahan katanya itu tidak seberapa gitu ya antara ke noun, ke verb dan ke adjectives. Nah, untuk bisa tahu mana sih yang adjective, mana sih yang noun, sebenarnya mereka punya karakter-karakter yang sendiri gitu ya, karakter-karakter yang kuat yang menandakan ini adjective, ini noun. Nah, untuk adjective sebenarnya ini bukan hanya 6 ya suffixesnya. There are more suffixes that can show you that this is adjective, like the characteristic of adjectives. But then di sini Miss hanya cantumkan 6. Mungkin ini yang paling common ya. Teman-teman sekali lagi bisa cari sendiri di internet tentang suffixes yang bisa digunakan untuk adjectives gitu ya. Nah, ini ada akhiran able or able yang bisa digunakan untuk adorable, responsible, comfortable, for example ya. Ada juga akhiran al ya, educational, gradual, illegal, nocturnal, viral gitu ya. Atau an, American, Indonesian, Australian gitu ya. Itu adalah origin ya tadi ya kita tahu. Selanjutnya ada INT, intelligent, silent, violent gitu ya. Ada full, harmful, helpful, thoughtful, less, careless, endless, homeless, informative ya, AIF gitu ya. Atau akhiran IC gitu ya, atau equal gitu, athletic, energetic, magical, scientific, seperti itu. Nah, sebenarnya assignment itu sebenarnya adjektif itu adalah topik yang very easy ya, karena dia very simple and we are all familiar with adjective. We use adjective in our daily communication and also in our essay whenever we talk about past experience and describing place, person, and also things gitu ya. Nah, di sini ini assignment, ada assignment. Teman-teman bisa search ya for more for more information about adjectives. There are a lot in the internet, and also you can also watch the video I have uploaded in your Ilmu platform. Maybe that can help. Untuk tipe-tipenya, Miss memang sengaja tidak masukkan ya. Soalnya Miss pengen kalian fokus ke ini aja daripada menghafalkan misalnya ini tipe particial adjektif atau apa-apa daripada fokus ke nama-namanya dan nanti malah membuat bingung gitu ya. Kalian cukup memahami adjektif itu apa sih, gimana sih penggunaannya gitu ya. Gimana sih mensifati noun, maksudnya gimana? Oh, dia berada di depannya noun, beda seperti bahasa Indonesia misalnya itu. And you can list, for example, list the adjective and you can use in your essay, in your daily communication untuk enrich your vocabulary atau untuk menambah vocab teman-teman dan juga memakainya ya, because language is about practice, language is about how you use it, whether you use it every day or you use it sometimes or often ya, itu akan bisa menambah kemampuan teman-teman dalam berbahasa Inggris. Nah, untuk tugasnya, untuk meeting keempat ini, sebenarnya ini bukan tugas yang harus diupload ke ke yang kayak biasanya yang ada deadline ya. Ini adalah teman-teman posting di discussion forum ya, agar discussion forum kita rame gitu ya. Nah, ini adalah write a short essay in the discussion forum that contains some adjectives ya. You can describe a person, your favorite food, favorite place, and favorite thing. Or ya maksudnya Miss, sorry. Jadi atau gitu ya, bisa dipilih salah satu.
You do not need to do all the things. You can also talk about your past experience. Write the adjectives in bold. Nah, your friends will learn from your post and their vocabulary will increase because of your post. Nah, maksudnya kenapa sih Miss itu pengen kalian nulis di discussion forum? Yang pertama, ini adalah platform untuk teman-teman bebas berkreasi ya, karena ini tidak dinilai nanti di discussion forum. Maksudnya teman-teman itu Miss harapkan tetap aktif, terutama ada salah satu kelasnya Miss, mungkin yang ketika Miss minta kemarin di pertemuan kedua untuk menulis di discussion forum itu hanya setengah dari kelas. Nah itu kan Miss ini ya agak kecewa ya sebenarnya ya. Dan Miss apresiasi teman-teman yang di kelas lain yang mungkin bisa full semuanya nulis. Itu Miss cekin satu-satu beneran loh. Dan itu Miss gunakan sebagai daftar kehadiran ya, karena itu kan termasuk partisipasi. Partisipasi itu bukan hanya misalnya menulis presensi di Google Form. No ya. Miss pengennya tetap aktif seperti ada kelas gitu ya. Nah, jadi di sini Miss minta teman-teman silakan menulis esai singkat saja di discussion forum. Nah, ini gunanya untuk sebagai platform teman-teman yang lain juga belajar dari postingan teman-teman. Nah, ini untuk adjektif, adjektifnya tolong di bold atau di highlight gitu ya, atau di apa itu huruf tebal gitu ya. Jadi teman-teman yang lain juga bisa melihat, oh ini adjektif, oh aku belum pernah dengar ini misalnya. Nah, itu will increase the vocabularies ya, your vocabulary and your friends as well because of your post. Jadi di sini teman-teman saling apa ya, memberi kebermanfaatan untuk yang lain gitu ya. Nah, ini note ya. Ini akan Miss bold juga untuk teman-teman biar perhatikan, please do the assignment during the English class. Nah, ini kan teman-teman kan diberi waktu untuk kelas bahasa Inggris ini kan 150 menit ya. Cukup lama loh untuk misalnya teman-teman bisa mengerjakan short essay ini. Jadi nggak perlu besoknya gitu ya. Karena Miss biasanya kalau ngecek discussion forum ya hari itu langsung gitu ya. Jadi usahakan kerjakan, teman-teman harus time management yang baik, waktu yang baik gitu ya. Memanajemen waktu dengan baik, usahakan kerjakan pada saat kelas bahasa Inggris. Nah, untuk meeting keempat ini, usahakan lihat slide-nya Miss dulu, terus habis gitu tulis di discussion forum, kerjakan tugasnya dulu, baru nanti YouTube itu bisa sebagai tambahan aja, atau ketika teman-teman misalnya kurang jelas dengan penjelasannya Miss bisa lihat YouTube-nya, atau bisa lihat googling di Google aja gitu ya, maksudnya di apa, baca-baca di Google aja boleh kalau misalnya kurang cocok dengan YouTube-nya. Jadi there are a lot of resources that you can always do ya, you can always search for, you can always use it to add the information that you haven't got for my explanation, for example, seperti itu. Nah, ini jadi benar-benar ya Miss tunggu ya untuk di discussion forumnya, usahakan selesai ya dikerjakan pada saat jam bahasa Inggris. Itu yang perlu Miss highlight terus gitu ya. Nah, ini adalah Miss kasih example ya. Mungkin ini ada beberapa yang kelewat ininya, adjektifnya gitu ya. Nah, kayak ini creamy, agak kelewat. Tapi di sini Miss udah sebutkan banyak ya, lumayan banyak adjektif gitu ya. Di sini bisa dilihat. Nah, ini sebenarnya ceritanya simple tentang favorite food, for example. Nah, ini Miss udah bold adjektifnya supaya teman-teman tahu, oh ini adjektif gitu ya. Oh ini gini ya caranya memakai adjektif ketika kita di essay atau nanti berarti teman-teman bisa membayangkan ketika teman-teman pakai untuk daily conversation. So here we go. My favorite food is chicken fettuccine pasta. I prefer this dish because of the great taste. It consists of a magnificent sauce, tender chicken, and mixed vegetables. This blend of ingredients contributes the flavor, texture, and appearances of the pasta. Just because the sauce is an attractive color, which is too white with drops of gray from mushrooms and specks of green from the broccoli, the creamy fettuccine sauce itself is so tantalizing. It's really what I call the cream of the crop. Added to the sauce is a mixture of mozzarella, ricotta, and provolone cheese along with salted mushrooms and sun-dried tomatoes. Nah, dari sini kan teman-teman bisa lihat adjektifnya. Oh, ini mungkin ada yang belum tahu artinya magnificent,
Mungkin ada yang belum tahu artinya tantalizing, for example. Nah, itu kan teman-teman bisa menambah vocabulary dari, misalnya ini dari example-nya Miss. Apalagi nanti kalau teman-teman baca postingan teman-teman yang lain, kan pasti akan dapat apa ya, tambahan gitu, tambahan vocabulary. And it of course will improve your vocabulary as well and improve your English ability and your English skills ya. Nah, ini another example, ini adalah ketika Miss describing about place ya. The place that I enjoy visiting is Prague. It's the capital and largest city of the Czech Republic. There is lots to do in Prague. It has several universities, so first and foremost, it's a fantastic place to be a student. It's fantastic with a good nightlife, good restaurants, and a lively cultural life. If you climb up to the hill and overlooking the old town, you have an amazing view of the city. How has it changed since I first visited it? Well, I would say it has undoubtedly become more trendy. They have built stunning new museums. Another example is the Lennon Wall, a monument of recent vintage. It is a wall covered in graffiti and pictures inspired by John Lennon and the Beatles. People have been drawing on the wall since the 1980s and they continue to do so today. I would say the local inhabitants have become more proud of their city too. This is about Prague ya. Jadi boleh aja kota apa misalnya tempat terserah tempat, boleh apa kota favorit, boleh hometown kalian, kota tempat kalian tinggal, boleh juga tempat wisata for example, atau enggak boleh juga misalnya favorite place-nya di kamar gitu ya, tempat yang paling PW gitu ya, serumah boleh. Jadi ini bebas, kata-katanya juga bebas, short essay gitu ya. Ini juga sebenarnya Miss tujuannya hanya untuk apa ya, pengen kalian lebih berpartisipasi di kelas sekalipun ini online. Makanya Miss juga bela-belain bikin video ya, walaupun nggak ada wajahnya Miss, karena kenapa? Karena agar ininya datanya apa ya, bukan datanya ya, apa ya, filenya itu tidak terlalu besar karena kan di ilmu limited. Jadi memang Miss hanya suara aja penjelasan untuk teman-teman biar bisa paham materi. Karena kemarin request kalau hanya PPT tidak bisa terlalu membantu gitu ya. That's why Miss membuat video pembelajaran ini walaupun juga Miss not showing my face gitu ya. Nah, so yes, thank you very much for your attention. Miss mau ngingetkan satu lagi, nanti later on if you have assignment that you need to upload in tugas gitu ya, di kolom tugas tersendiri yang kayak sepertinya, please 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 submit your document in the form of PDF, karena Miss masih menemukan banyak sekali teman-teman yang upload dalam bentuk Microsoft Word dan itu sangat merepotkan ya. Sebenarnya Miss kalau pengen tegas bisa sih Miss kayak nggak nilai gitu ya, cuma ya mungkin masih adaptasi. Jadi please 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 keep in your mind, please in the English class, please upload your assignment in the form of PDF gitu ya. Dan mungkin ketika pembelajaran ini beberapa dari kelas itu sudah akan menerima nilai dari tugas sebelumnya. Jadi silakan dicek di ilmu platform if you are curious about your score ya. So thank you very much for your attention. I hope you can understand this material better than before. And I hope you get the most benefit from my explanation. Thank you and have a nice day, everyone.